Hari baru akhirnya tiba, namun tidak ada satupun penduduk ibu kota yang tidur nyenyak. Kedatangan sekte Jiwan akhirnya membawa badai yang telah lama diramalkan. Saat fajar menyingsing, semua orang sudah berkumpul di depan Akademi Daxia, menanti kehadiran para anggota sekte yang ditakuti itu. Dan benar saja, tak lama kemudian, rombongan besar dari sekte Jiwan muncul. Kereta perang mereka bergerak maju, memancarkan aura mengerikan. Rakyat jelata yang menyaksikan hanya bisa gemetar ketakutan. Satu gerakan saja dari kendaraan itu bisa mengubah mereka menjadi abu. Gerbang akademi telah dibuka, dan tak ada penjaga yang terlihat. Siapa yang berani menjadi umpan meriam dalam situasi seperti ini? Ye Yan, keluar dan hadapi kematianmu. Zhao Huang melangkah maju, mengendarai kereta perang dan berteriak lantang. Wajahnya yang dipenuhi garis tegas kini diliputi amarah membara. Zhao Huang memiliki alasan yang jelas untuk kemarahannya. Cucunya, Zhao Yuezi, telah dipermalukan dengan cara yang tak terbayangkan. Meski telah diselamatkan, kehormatannya hancur dan pikirannya tak lagi waras. Meskipun ia tahu betul bagaimana perilaku cucunya di masa lalu, selalu bermain dengan pria, namun situasi kali ini berbeda. Cucunya telah dijadikan permainan, dan itu tak bisa dimaafkan. Di sampingnya, Han Xiwan juga maju dengan kereta perang. Dia adalah paman dari Han Kui, pemuda yang telah dibunuh oleh Ye Yan. Dendam yang membara di hatinya membuatnya tak sabar untuk segera menghancurkan pemuda yang berani menantang sekte Jiwan. Saat itu, sosok yang dinanti akhirnya muncul. Ye Yan melangkah keluar dari gerbang akademi dengan tenang, kedua tangan terlipat di belakangnya. Tak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Di belakangnya, Wang Qingsui, Xi Yourong, dan Lin Danyan berjalan sejajar, sementara Huzi tetap asyik menikmati roti yang ia pegang tanpa sedikit pun kekhawatiran terhadap pertempuran yang akan terjadi. Yang mengejutkan, Luo Yi juga mengikuti mereka. Meski berdiri sedikit di belakang dengan wajah penuh kecemasan, kehadirannya tetap mencuri perhatian. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya, mencerminkan rasa takut dan keraguannya. Ye Yan. Gumaman penuh keterkejutan terdengar dari para penonton, pemuda ini benar-benar pembawa masalah. Membunuh kaisar lama, memenggal utusan khusus sekte abis, dan kini menantang sekte Jiwan. Keberanian seperti ini melampaui batas akal sehat. Tapi kali ini, nasibnya sudah ditentukan. Tak mungkin ia memiliki kekuatan peringkat 3 lagi, dan kemungkinan besar wanita dari sekte pedang langit pun tak akan muncul untuk menyelamatkannya. Han Xiwan dan Zhao Huang menatapnya dengan kebencian membara. Bersiap menghabisinya di tempat. Namun, mereka menahan diri. Sekte Jiwan datang dengan penuh kemegahan dan intimidasi, bukan hanya untuk membunuh seorang pemuda dalam satu tebasan. Ini adalah pertunjukan kekuatan, bukan eksekusi instan. Berlututlah sekarang juga. Mereka berteriak bersamaan, HMPH, berani-beraninya menyuruh putraku berlutut. Apa kalian makan empedu naga atau jantung harimau? Suara penuh ejekan terdengar di tengah kerumunan. Qin Shou melangkah maju dengan penuh percaya diri, matanya yang penuh pengalaman menatap dingin pada semua orang. Sosok tua ini tampak seperti pria muda, namun aura yang ia pancarkan membuat semua orang bergidik. Zhao Huang mendengus. Kau salah satu dari pengikut bocah ini? Aku ayahnya. Qin Shou menjawab dengan bangga, gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Bagaimana mungkin orang yang jelas-jelas jauh lebih muda bisa mengaku sebagai ayah Ye Yan? Namun, mereka tidak tahu. Qin Shou telah menggunakan pil kebangkitan jiwa, memungkinkan dirinya untuk berinkarnasi dengan ingatan masa lalunya utuh. Zhao Huang tak ingin membuang waktu. Dengan wajah dingin, ia mengendalikan keretanya dan melaju untuk menggilas Qin Shou. Hancur. Qin Shou hanya menggerakkan jarinya. Dan kereta perang Zhao Huang langsung meledak berkeping-keping. Zhao Huang terhempas dari kendaraannya dan jatuh berguling-guling seperti guling bambu. Para penonton terkejut luar biasa. Seorang pria yang tampaknya hanya berada di peringkat 8, mampu menghancurkan kereta perang hanya dengan satu jari. Bahkan membuat seorang ahli peringkat 5 jatuh berantakan. Siapa sebenarnya orang ini? Bisik salah seorang penonton. Di tengah keheningan yang mencekam, suara berat dan penuh otoritas terdengar. Siapakah rekan tahu yang hadir di sini? Saya mohon maaf jika kami telah menyinggung. Yang berbicara adalah Yuan Qian, tetua utama sekte Jiwan. Awalnya ia duduk dengan santai, tetapi setelah menyaksikan kejadian barusan, ia segera berdiri dengan penuh kewaspadaan. Matanya menajam, mengamati situasi. Haha, jika sudah mencapai peringkat 3, mengapa harus bersembunyi? Yuan Qian tersenyum tipis, lalu menatap lurus ke arah Qin Shou. Seketika itu juga, langkah seorang pria lainnya maju. Qin Shan melangkah ke depan dan berdiri dengan penuh hormat di belakang Qin Shou. Penonton yang menyaksikan terkejut untuk kedua kalinya. Qin Shan dikenal sebagai ahli peringkat 3, namun ia memperlakukan Qin Shou dengan sikap penuh hormat. Mungkinkah Qin Shou memiliki latar belakang yang lebih kuat dari yang mereka duga? Qin Shou tampak kecewa. Ia mendelik ke arah Qin Shan. Kenapa kau muncul? Aku baru saja bersiap-siap untuk pamer lebih banyak lagi. Qin Shan hanya bisa tersenyum pahit. Anda adalah leluhur, Anda adalah yang terbesar. Saya tidak akan berkata apa-apa. Melihat interaksi ini, semua orang semakin penasaran. Bagaimana mungkin seorang peringkat 3 bisa begitu patuh terhadap seorang pria muda dengan aura peringkat 8? Yuan Qian mengamati mereka dengan lebih seksama. Ketegangan meningkat. Semua orang kini tahu, pertempuran yang akan datang tidak sesederhana yang mereka kira. Qin Shou segera mengulurkan tangannya dan berkata kepada Yuan Qian, "Hei, orang tua ini adalah protagonis, lihat ke sini. Lihat ke sini, sungguh keterlaluan." Semua orang yang hadir pun langsung merasa takjub. Dua ahli kelas 3 sedang berbicara, bagaimana mungkin seorang kultivator kelas 8 seperti Qin Shou bisa ikut campur seenaknya. Ini benar-benar tak masuk akal. Sementara itu, Ye Yan hanya melipat tangannya di dada dan menghela napas panjang. Qin Shou benar-benar menganggap dirinya sebagai putranya. Hatinya pun sedikit tergores, merasa kesal dan tertekan. Seharusnya ia yang menjadi pusat perhatian, raja sejati di tempat ini. Yuan Qian mengerutkan alisnya dan berkata dengan nada dingin. Saudara Dao, saat kita sedang berbicara, murid juniormu terus bercanda. Ini bukanlah etika yang baik, murid junior. Qin Shou langsung melompat dan berteriak dengan lantang, kaulah yang murid junior. Bah, orang tua ini tidak mau dianggap sebagai murid junior siapapun. Qin Shan yang berdiri di belakangnya segera mengirimkan pesan melalui transmisi suara ke dalam kesadaran Qin Shou. Leluhur, pil 10 kehidupan ini terlalu berharga. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah rahasia besar yang tidak boleh bocor? Mendengar itu, bibir Qin Shou bergerak, tampak jelas ia tidak puas. Namun, pada akhirnya, ia memilih untuk menahan diri dan tidak berdebat lebih jauh.
Memang benar, rahasia tentang pil 10 kehidupan harus tetap tersembunyi. Melihat situasi itu, Qin Shan segera mengambil alih pembicaraan. Biar aku yang menangani ini, katanya dengan tenang, lalu menoleh ke arah Yuan Qian. Ye Yan ini memiliki sedikit hubungan dengan orang tua ini. Oleh karena itu, aku meminta saudara Dao untuk memberi sedikit kelonggaran dan tidak terlalu menyulitkannya. Semua orang yang hadir pun terkejut. Ada seorang ahli kelas 3 yang berani berbicara untuk membela Ye Yan? Sungguh tidak diduga. Jiwan Sek ini harus benar-benar mempertimbangkan apakah mereka akan tetap bersikeras dalam urusan ini. Meski mereka tidak takut pada Qin Shan, namun sekte ini bukanlah hanya terdiri dari para ahli kelas 3 saja. Jika mereka benar-benar memusuhi seorang ahli kelas 3 yang bebas berkeliaran, sekte ini hanya tinggal menunggu kehancurannya. Pada umumnya, orang-orang lebih memilih untuk tidak menyinggung para kultivator kelas tinggi yang merupakan petualang bebas. Kecuali mereka bisa membunuh orang itu di tempat, maka selanjutnya hanya akan ada bencana besar yang tak akan pernah berhenti. Yuan Qian mengerutkan keningnya. Secara pribadi, ia tidak ingin menyinggung seorang ahli kelas 3. Namun Ye Yan telah terlalu merendahkan harga diri Jiwan Sek. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya begitu saja, membunuhnya? Itu tampaknya bukan pilihan yang bijak. Dengan suara tegas, Yuan Qian pun berkata, baiklah, hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman tetap harus ada. Anak ini telah membunuh seorang murid Jiwan Sek dan membuat yang lain menjadi gila. Menurutmu, apakah kami harus membiarkannya pergi begitu saja? Qin Shan hanya tersenyum. Menurut saudara Dao, bagaimana baiknya? Setelah berpikir sejenak, Yuan Qian berkata, dia harus datang ke Jiwan Sek secara pribadi untuk meminta maaf, memotong tangan dan kakinya sendiri, serta kehilangan semua kultivasinya. Mendengar itu, Qin Shou nyaris mengutuk, tetapi ia menahan diri. Pergi, katanya dengan nada marah. Namun ia mengurungkan kata-kata kasarnya. Qin Shan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Permintaan maaf itu wajar, tetapi untuk memotong anggota tubuh dan menghilangkan kultivasinya, itu berlebihan. Bagaimana jika aku menawarkan 2 pil Guang Yuan sebagai kompensasi? Pil Guang Yuan, pil tingkat 4, mata Yuan Qian pun langsung berbinar. Namun, ia masih ragu-ragu, dari segi nilai, tentu saja pil Guang Yuan jauh lebih berharga dibandingkan dengan nyawa 2 murid kelas 7. Namun, ini bukan hanya soal nyawa, ini soal harga diri Jiwan Sek. Bisakah pil ini benar-benar menggantikan harga diri yang telah hilang? 3 pil, katanya sambil mengangkat 3 jari. Qin Shan tersenyum kecil. 2 saja, setelah berpikir panjang, Yuan Qian akhirnya mengangguk. Baiklah, perdebatan besar yang tampaknya bisa menghancurkan langit dan bumi ini pun berakhir sebelum pertempuran dimulai. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam, terkejut dengan bagaimana semuanya bisa berakhir begitu saja. Apakah ini benar-benar sudah selesai? Namun, dengan kehadiran para ahli kelas 3 di kedua sisi, hasil ini memang tak terhindarkan. Tidak mungkin keduanya bertempur mati-matian kecuali mereka siap untuk jatuh bersama. Ye Yan benar-benar beruntung. Lagi-lagi, dia berhasil selamat dari malapetaka besar ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Yan justru menggelengkan kepalanya. Aku menolak, semua orang pun tersentak kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yan akan menolak, bukankah kesepakatan ini sudah cukup baik? Sekarang, dia justru membuat keadaan semakin sulit. Yuan Qian menatap tajam dan berkata dengan suara dingin, saudara Dao, sepertinya kata-katamu tidak berlaku di hadapan juniormu. Qin Shou melompat lagi. Persetan dengan itu? Seberapa besar kekuatanmu? Hanya ahli kelas 3 dan kau sudah berani bertingkah sombong. Qin Shan, panggil semua orang kemari. Aku ingin menampar orang ini sampai dia tak tahu arah pulang. Mendengar itu, semua orang pun membeku. Bagaimana mungkin Qin Shou bisa menganggap remeh seorang ahli kelas 3? Siapa sebenarnya orang ini? Qin Shan akhirnya membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Aku Qin Shan dari Istana Raja Obat. Semua orang di sekitar hanya bisa terdiam. Apa itu Istana Raja Obat? Namun, Yuan Qian justru terkejut. Ia tahu betul makna dari 3 kata tersebut. Di setiap wilayah kecuali negeri kematian, Istana Raja Obat selalu memiliki cabang. Mereka adalah satu-satunya tempat yang menjual pil tingkat 3 ke atas. Martial artis membutuhkan pil untuk berkembang. Semakin tinggi kultivasi, semakin bergantung mereka pada pil obat. Tanpa pil dari Istana Raja Obat, bahkan seorang ahli tingkat tinggi bisa terjebak di satu ranah selama puluhan tahun. Apakah mereka benar-benar berasal dari Istana Raja Obat? Jika iya, maka masalah ini menjadi jauh lebih rumit. Yuan Qian menatap dingin dan berkata, kau bilang kau berasal dari Istana Raja Obat, apakah kau benar-benar dari Istana Raja Obat? Qin Shan tidak tergesa-gesa menanggapi. Ia mengeluarkan sebuah token dan menyuntikkan kesadarannya ke dalamnya. Seketika, token itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. 5 kata, Istana Raja Obat, Qin Shan, melesat ke udara, dikelilingi oleh hukum-hukum misterius yang menciptakan pemandangan luar biasa. Tidak salah lagi, ini adalah token identitas dari Istana Raja Obat, yang dibuat dengan teknik khusus yang tak bisa ditiru oleh kekuatan biasa. Dan di sini, kekuatan biasa, merujuk pada semua kekuatan di bawah peringkat pertama. Token ini hanya bisa dibuat dengan cara-cara seorang suci. Jadi, jika seseorang bisa memasukkannya, itu berarti ia memiliki kekuatan setingkat suci. Dan jika demikian, untuk apa memasukkannya? Senyum segera muncul di wajah Yuan Qian. Ia menggenggam tangan dan berkata dengan hormat, ternyata ini saudara Qin dari Istana Raja Obat. Saya Yuan Qian, mohon bimbingannya di masa depan. Istana Raja Obat, sebuah keberadaan yang begitu luar biasa. Bisa dibilang, setidaknya 90% alkemis tingkat 3 ke atas termasuk dalam Istana Raja Obat. Dunia alkemis menghasilkan Raja Obat. Itu bukan sekadar ungkapan kosong. Menjadi musuh Istana Raja Obat jelas merupakan hal buruk, tetapi menjalin hubungan baik dengan mereka? Bahkan hanya mendapatkan harga khusus untuk pil obat sudah bisa memangkas biaya hingga setengahnya. Yuan Qian ingat betul bagaimana ia menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk membeli 1 pil sanyuan kecil, yang akhirnya membantunya melewati 1 tribulasi dan masuk ke alam 2 tribulasi. Jika ia bisa membeli 1 lagi dengan harga khusus, ia mungkin sudah berada di tingkat yang sama dengan Pi Fei Chen, sang ketua sekte, bukannya berada di bawahnya. Jadi, tentu saja, ia langsung berubah ramah. Lalu bagaimana dengan kehormatan Jiwan Sek? Atau dendam antara Zhao dan Han? Hah? Semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan peningkatan kekuatannya sendiri. Dalam dunia ini, hanya ada satu hal yang paling penting, dirinya sendiri. Ajaranmu? Ajaran nenekmu? Qin Shou langsung naik pitam. Kau ingin membunuh kilinku, lalu sekarang ingin berteman dengan kami? Jangan harap. Qin Shan, apa yang kau lakukan?
Bukankah aku sudah bilang untuk memanggil semua ahli tingkat tinggi dengan perintah Raja Obat? Yuan Qian langsung merengut. Sekarang ia sadar, anak muda ini benar-benar tidak waras, usia baru 16 atau 17 tahun, tetapi bicara seperti kakek tua. Mulutnya tak henti-hentinya menyebut, anakku, dan kilinku. Benar-benar sinting, dan Qin Shan. Kenapa dia begitu memanjakan bocah ini? Jika anak seperti ini jatuh ke tangannya, sudah pasti ia akan dihajar sampai pantatnya bengkak. Tapi sekarang, ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Lagi pula, di depan banyak orang. Ia masihlah seorang ahli tingkat 3. Bagaimana mungkin ia membiarkan bocah ini terus merendahkannya? Saudara Qin, jika kau tidak mengendalikan juniormu ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas, katanya dengan wajah gelap. Saat itu juga, woos, sebuah sosok tiba-tiba melesat di udara, boom. Aura yang luar biasa menggelegar di sekelilingnya, membuat semua orang menahan napas tanpa sadar, mata semua orang tertuju pada sosok tersebut. Ia tampak berusia sekitar 30-an. Bertubuh tinggi menjulang dengan otot-otot yang tampak bagaikan baja. Kekuatan yang menguar dari tubuhnya begitu luar biasa. Tingkat 3. Yuan Qian langsung mengernyit. Kemunculan seorang ahli tingkat 3 secara tiba-tiba membuatnya merasa ada yang tidak beres. Dan yang lebih mencurigakan, ia tidak mengenali orang ini. Biasanya, di sekitar sekte Jiwan, ada 7 kekuatan setara. Meskipun ia jarang bertemu dengan para ahli tingkat 3 dari sekte-sekte tersebut, setidaknya ia tahu mereka. Tapi orang ini, sama sekali tidak familiar. Artinya, orang ini berasal dari tempat yang lebih jauh. Saudara Qin, kau benar-benar menggunakan perintah Raja Obat. Kekuatan peringkat 2 mana yang ingin kau basmi? Suara pria tinggi itu menggelegar seperti guntur. Qin Shan tertawa ringan. Tidak, hanya untuk memberikan sedikit dukungan. Dukungan macam apa yang sampai perlu memakai perintah Raja Obat? Wos! Sosok lain meluncur turun. Kali ini, seorang kakek pendek dengan tinggi hanya sekitar 1,20 meter. Kepalanya dihiasi 3 kepang kecil, membuatnya tampak lucu. Namun, siapa yang berani tertawa? Ini adalah ahli tingkat 3, saudara Yang, kau juga datang. Qin Shan menyambut dengan ramah. Kekeke, apakah aku terlambat? Terdengar suara tawa menggoda. Seorang wanita bertubuh menggoda melayang turun. Pakaiannya bermotif bunga, rambut panjangnya berkibar di angin. Ia tampak seperti wanita berusia 30-an, tetapi kerutan samar di sudut matanya menunjukkan bahwa ia jauh lebih tua dari yang terlihat. Lady biru putih. Qin Shan tersenyum dan mengangguk. Satu lagi ahli tingkat 3, sekarang Yuan Qian mulai panik. Saat ini, pihak Qin Shan sudah memiliki 4 ahli tingkat 3. Meskipun mereka semua berada di alam bencana, jika mereka bersatu, itu cukup untuk membuatnya kewalahan. Dan yang lebih mengerikan, mereka telah menggunakan perintah Raja Obat. Jika dalam waktu singkat sudah datang 3 ahli tingkat 3, maka apakah masih ada yang lain yang akan datang? Meskipun sulit membunuh seseorang di ranah atas, jika diserang oleh banyak orang sekaligus, tidak ada yang bisa bertahan. Saudara Qin, Yuan Qian baru saja membuka mulut, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa menghantamnya. Bahkan dirinya, seorang ahli tingkat 3, merasa gemetar ketakutan. Ini adalah penindasan dari ranah yang lebih tinggi, yang tidak mungkin dilawan. Tingkat 2, suaranya bergetar, Senior Tai Heng. Qin Shan dan para ahli tingkat 3 lainnya langsung membungkuk hormat, yang muncul hanyalah seorang lelaki tua biasa. Jika ia tidak melepaskan auranya, siapapun pasti akan menganggapnya sebagai orang biasa yang sekarat karena usia tua. Yuan Qian langsung kehilangan seluruh keberaniannya. Kini, ia sadar betul betapa besarnya lubang yang telah ia gali sendiri. Qin Shou langsung melompat dan menampar kepala Yuan Qian tanpa ampun. Kau mau membunuh anakku tadi, kan? Sekarang masih mau bertingkah? Bagi seorang ahli tingkat 3, serangan seorang pemuda tingkat 8 seperti Qin Shou sama sekali tidak berarti. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah, Yuan Qian sama sekali tidak berani melawan. Ia hanya bisa diam dan menerima tamparan itu. Dengan seorang raja tingkat 2 hadir, ia bahkan tidak bisa bermimpi untuk melawan. Apakah kau masih ingin membunuh anakku? Qin Shou mengetuk kepala Yuan Qian berulang kali. Tidak. Saya tidak berani lagi. Yuan Qian menggelengkan kepala panik, tidak ada lagi sisa keangkuhan di wajahnya. Qin Shou terus menghajar Yuan Qian tanpa ampun. Setelah merasa puas, ia beralih ke Han Xiwan, Zhao Huang, dan yang lainnya, mencambuk mereka satu persatu. Tak ada dari mereka yang berani melawan, hanya bisa pasrah menerima penghinaan yang datang bertubi-tubi. Sombong. Teruskan kesombongan kalian. Qin Shou mencibir, wajahnya dipenuhi ejekan. Semua orang yang berani bertingkah di depan kakek ini sudah masuk ke liang kubur. Kau mau menyusul mereka? Ia meludah tepat ke wajah mereka yang hanya bisa menundukkan kepala. Yuan Qian, seorang tokoh besar dari kekuatan tingkat 3, kini tak lebih dari sekadar karung pasir yang dicemooh di depan umum. Tak ada harga diri yang tersisa. Tak ada kehormatan yang bisa ia pertahankan. Di tengah situasi memalukan itu, seorang lelaki tua yang tampak biasa saja mengamati kejadian tersebut dengan santai. Ia adalah Tai Heng, seorang raja tingkat 2. Dengan sikap tenang, ia tersenyum dan bertanya kepada Qin Shan. Sejak kapan Istana Raja Obat memiliki anak kecil seperti ini? Qin Shan tertawa kecil. Meskipun masih muda, dia memiliki senioritas tinggi. Bahkan aku harus memberikan 3 poin hormat kepadanya. Tai Heng sedikit terkejut. Senioritas tinggi. Pikirannya langsung menerawang, mencoba memahami asal-usul Qin Shou. Mungkinkah anak ini adalah putra dari seorang raja kuno yang baru lahir? Ia tahu bahwa tidak ada orang dengan status suci di Istana Raja Obat, jadi kemungkinan anak ini bukan keturunan seorang suci. Tapi tetap saja, sikapnya yang penuh percaya diri dan sombong sangat mencolok, namun, Tai Heng tidak memusingkan lebih jauh. Baginya, memenuhi panggilan dari Istana Raja Obat adalah keputusan yang menguntungkan. Meskipun ia hanya menunjukkan wajahnya sebentar, itu sudah cukup untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan keberadaannya di sini, Yuan Qian tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Bahkan jika ia memiliki kekuatan tingkat 3, di hadapan seorang raja tingkat 2, ia tak lebih dari seekor semut. Tai Heng mengangguk puas dan berkata, jika begitu, aku akan pergi lebih dulu. Qin Shan membungkuk hormat. Selamat jalan, senior. Tanpa basa-basi, Tai Heng melangkah pergi. Dalam sekejap mata, ia telah menghilang ke cakrawala. Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam tentang perbedaan kekuatan antara tingkat 3 dan tingkat 2.
Para ahli tingkat atas memang dapat terbang dengan tubuh fisik mereka, sementara para raja tingkat 2 seperti Tai Heng bahkan bisa bergerak melintasi benua hanya dalam sehari. Setelah kepergian Tai Heng, 3 ahli tingkat 3 lainnya, termasuk King Huanyang, juga berpamitan. Mereka tidak benar-benar membantu dalam pertempuran, tetapi mereka tetap mendapatkan hubungan baik dengan Istana Raja Obat, suatu keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan tenaga sedikit pun. Kini, yang tersisa hanyalah kelompok asli yang sejak awal berada di tempat ini. Para penonton hanya bisa menggelengkan kepala, mendapati betapa ironisnya situasi ini. Mereka awalnya mengira Ye Yan akan menderita, namun kenyataan justru berbalik 180 derajat. Ji Wansek yang datang dengan penuh keangkuhan kini pergi dengan wajah tertunduk dan penuh rasa malu. Mereka telah kehilangan segalanya, bukan hanya kehormatan mereka, tetapi juga status mereka di antara kekuatan lainnya. Kejadian ini tentu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tingkat 3 di sekitar mereka untuk menyerang dan merebut wilayah mereka. Namun, di tengah kegembiraan yang meluap, Qin Shou tiba-tiba merasakan sesuatu yang basah dan lengket menetes dari atas kepalanya. Ia mengangkat tangan dan menyentuhnya. Kemudian mencium aroma yang menusuk hidung. Burung sialan. Ia menggeram marah. Di atas kepalanya, seekor burung liar baru saja menjatuhkan kotorannya dengan akurat. Sialnya, jumlahnya tidak sedikit, menetes turun ke rambutnya dengan sempurna. Seolah-olah langit sendiri menertawakan kesombongannya. Ia yang tertawa puas. Bagus sekali, sungguh pemandangan yang indah. Qin Shou yang biasanya penuh percaya diri dan mendominasi kini terlihat canggung. Dengan cepat, ia meraih jubah seorang murid Ji Wansek yang malang dan menggunakannya untuk mengelap kepalanya. Dengan sedikit kesal, ia kembali menatap Ye Yan. Anakku, sekarang kau mau ikut dengan ayah ke Istana Raja Obat? Ye Yan mendengus. Berapa kali harus kukatakan? Aku bukan anakmu. Qin Shou menghela napas. Baiklah, baiklah, tapi kau tetap harus ikut denganku. Namun, sebelum Ye Yan bisa menjawab, sebuah suara yang lembut namun penuh otoritas terdengar. Dia tidak bisa pergi bersamamu. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara itu. Dari langit, sebuah pesawat ulang-alik yang elegan meluncur dengan kecepatan tinggi. Lambang yang terukir di permukaannya langsung dikenali oleh Qin Shan. Yang matanya menyipit tajam, pesawat ulang-alik Tianjian Sek, serunya, pesawat itu melambat dan mendarat dengan anggun. Dari dalamnya, seorang wanita melangkah turun. Dengan gaun putih yang berkibar dan wajah bagaikan dewi turun dari surga, pesonanya begitu luar biasa hingga semua yang hadir terdiam dalam kekaguman. Dia adalah Ning Yuxi. Di hadapannya, bahkan Luoyi yang terkenal cantik harus menundukkan kepala, sementara King Huanyang yang memesona pun kehilangan sebagian auranya. Tak ada wanita lain yang bisa menyaingi keindahannya. Qin Shou ternganga. Anakku, kau benar-benar luar biasa. Bahkan bidadari seperti ini pun tertarik padamu. Ning Yuxi menatapnya dengan dingin. Jangan bicara sembarangan. Dengan satu gerakan ringan, ia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Qin Shou. Serangan itu begitu tajam hingga bisa mencabik-cabik tubuhnya dalam sekejap. Qin Shan segera bertindak, meremas serangan itu di udara sebelum bisa mencapai Qin Shou. Ia tersenyum masam dan berkata, Saintes Ning, tolong maafkan anak ini. Dia memang kurang sopan, tapi dia memiliki senioritas tinggi, jadi harap maklum. Ning Yuxi melirik Qin Shou dengan ekspresi heran. Senioritas tinggi, matanya memeriksa tubuh pemuda itu, dan ekspresinya berubah sedikit. Ia melihat sesuatu yang luar biasa aneh, keberuntungan Qin Shou benar-benar hitam legam, seolah-olah langit sendiri menolaknya. Dengan keberuntungan seburuk itu, seharusnya ia sudah lama mati. Namun, entah bagaimana, ia masih hidup dan bahkan bisa terus bertindak seenaknya. Dalam hatinya, Ning Yuxi merasa sedikit kasihan kepada anak ini. Hidup dengan keberuntungan seburuk itu pasti tidak mudah. Qin Shou menatap Ning Yuxi dengan ekspresi penuh harap, seperti seorang mak comblang yang tengah berusaha menjodohkan dua insan. Gadis kecil, apakah kau ingin menikah dengan putra si tua ini? Tanyanya dengan nada penuh percaya diri. Putraku adalah bakat sejati, seorang unicorn yang langka. Dan dalam dunia alkimia, kemampuannya melampaui masa lalu dan masa kini. Jika kau menikah dengannya, kau akan menjadi istri seorang calon dewa pil. Ning Yuxi menatapnya dengan tajam, kemarahan terlukis jelas di wajahnya. Jika kau tidak segera diam, aku benar-benar akan membunuhmu, serunya dengan nada tegas. Sebagai seorang saintes dari sekte pedang langit, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya digoda seperti ini oleh seorang lelaki muda yang bahkan tidak dikenalnya dengan baik? Qin Shou menghela napas dengan kecewa. Ia menyalahkan wajah mudanya sendiri, karena terlihat begitu belia, kata-katanya tidak memiliki bobot yang cukup untuk dianggap serius. Namun, ia belum menyerah begitu saja. Dia tidak bisa pergi ke Istana Raja Obat bersamamu, Ning Yuxi berkata dengan nada dingin. Tetua Agung Sekteku akan menerimanya sebagai murid secara pribadi. Apa? Sekte Pedang Langit berani merebut putraku? Qin Shou meraung marah, mengacungkan tombaknya ke udara. Percayakah kalian jika aku mengerahkan seluruh kekuatan Istana Raja Obat untuk menghancurkan sekte kalian sampai ke akar? Coba saja. Ning Yuxi menantangnya dengan mata penuh keberanian, menghunus pedangnya dengan kilatan tajam yang mengancam. Qin Shan, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya turun tangan. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan Qin Shou hingga pria itu tak mampu berkata-kata lagi. Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar antara peringkat ketiga dan peringkat ke-8, Qin Shou hanya bisa mengeluarkan suara tercekik tanpa mampu membalas. Sekte Pedang Langit ingin menerima anak ini sebagai murid, tanya Qin Shan dengan nada ingin tahu. Sebagai seorang dewa pil, Qin Shan sangat memahami betapa berharganya seorang jenius dalam bidang alkimia. Namun, Sekte Pedang Langit adalah sekte bela diri, dan mereka hanya menerima murid yang berbakat dalam seni pedang. Jadi, mengapa mereka begitu tertarik dengan Ye Yan? Saintes Ning, apakah kau yakin tidak terjadi kesalahan? Tanyanya lagi. Mencoba mencari kepastian, Ning Yuxi menggeleng tegas. Tidak mungkin ada kesalahan, mata Qin Shan menyipit. Apakah mungkin Ye Yan benar-benar seorang jenius bela diri juga? Jika benar demikian, maka ia adalah sosok yang benar-benar langka, mampu menguasai dua bidang yang sama sekali berbeda dengan tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Sementara itu, Ye Yan hanya tersenyum tipis, menatap kedua belah pihak yang saling berebut dirinya seolah-olah dia adalah harta karun. Kalian semua sudah berdiskusi cukup lama. Tapi, mengapa kalian semua tidak menanyakan pendapatku terlebih dahulu? Ning Yuxi menatapnya dengan ekspresi penuh harapan. Ye Yan, aku sudah menjelaskan segalanya padamu sebelumnya. Satu-satunya cara agar kau bisa mencapai potensi terbesarmu adalah dengan bergabung bersama Sekte Pedang Langit. Ye Yan tertawa ringan.
Sekarang setelah kau mengetahui identitasku, apakah kau masih berani berbicara seperti itu? Ning Yuxi terdiam, kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Sebagai seorang keturunan Kaisar Agung, Ye Yan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin ia bisa diperlakukan seperti murid biasa? Ye Yan mengibaskan tangannya, memberi isyarat agar mereka semua pergi. Baiklah, sudah cukup. Aku menghargai bantuan kalian, dan mungkin suatu hari nanti aku akan membalas budi ini. Tapi untuk saat ini, aku ingin kalian semua pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menuju akademinya, meninggalkan semua orang dalam keterkejutan dan kebingungan. Qin Shou dan Ning Yuxi saling berpandangan, sama-sama tak tahu harus berbuat apa. Calon menantuku, sebelum Qin Shou sempat melanjutkan ucapannya, Ning Yuxi sudah menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher pria itu. Mata gadis itu berkilat marah. Jika kau mengucapkan hal seperti itu lagi, aku tidak akan segan-segan memenggal kepalamu. Qin Shou segera mengangkat tangannya menyerah. Baik, baik. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Namun, setelah berpikir sejenak, ia mengubah pendekatannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kau ingin merekrutnya sebagai murid, sementara aku ingin membawanya kembali ke Istana Raja Obat. Dia jelas tidak mau mengikuti salah satu dari kita. Jadi, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menemukan cara agar dia mau bergabung? Ning Yuxi mengernyitkan alisnya. Ia tidak suka bekerja sama dengan orang seperti Qin Shou, tetapi ia juga sadar bahwa jika ia bertindak sendiri, kemungkinan besar Ye Yan tetap akan menolak. Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, ia mengangguk perlahan. Baiklah. Tapi kau harus memiliki rencana yang masuk akal. Qin Shou tersenyum puas. Belum ada rencana sekarang. Tapi kita berdua sama-sama pintar. Aku yakin kita bisa menemukan cara yang bagus untuk membawanya ke pihak kita. Sementara itu, di seluruh ibu kota, berita tentang kejadian ini mulai menyebar luas. Sekte Jiwan, yang datang dengan niat balas dendam, justru harus pulang dengan kepala tertunduk. Kekalahan mereka yang memalukan menjadi bahan pembicaraan semua orang. Di akademi, Zhan Jiuan duduk di depan Ye Yan dengan ekspresi penuh kekaguman. Kau benar-benar luar biasa, katanya. Aku sudah berkali-kali terkejut olehmu, tetapi kali ini kau benar-benar membuatku kehabisan kata-kata. Dengan semua perlindungan yang kau miliki sekarang, bahkan jika Sekte Jiwan mengetahui bahwa kau telah membunuh beberapa murid mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Ye Yan tersenyum santai. Ia tahu bahwa situasinya sekarang jauh lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Dengan perlindungan dari dua kekuatan besar, Sekte Jiwan tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Tantangan yang lebih besar masih menantinya di masa depan. Ye Yan duduk dengan santai, sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Apakah masih ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat seorang Kaisar Agung merasa bangga? Yonggu Xianmen mungkin bisa dihitung sebagai satu. Menemukan apa yang ada di ujung siklus kehidupan juga bisa dihitung sebagai satu. Oh, dan sumber dari keabadian, itu juga bisa dihitung sebagai satu. Selain itu, apakah ada yang lain? Sepertinya tidak ada lagi. Tentu saja, jika suatu hari dia memasuki alam abadi dan berhasil mengalahkan seorang abadi sejati, mungkin itu akan menjadi sebuah kebanggaan kecil, tetapi tetap saja kecil, karena dia percaya bahwa bahkan di alam abadi, dia bisa menjadi kaisar abadi tertinggi. Kemajuanmu pesat dalam beberapa hari terakhir. Ye Yan melirik Zhan Jiuan. Kau sudah mendapatkan 2 garis emas hukum dalam dunia kultivasi, 9 lapisan dalam tahap kondensasi pil menandakan perkembangan seseorang dalam memahami hukum surga. Setiap kali seseorang menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, sebuah pola emas akan muncul di pilnya, sebagai simbol konkret dari pemahamannya yang semakin dalam terhadap hukum yang mengatur dunia. Kau memang cerdas, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Zhan Jiuan tersenyum, sudah terbiasa dengan kepekaan luar biasa Ye Yan, batas ekstrim dari tahap kondensasi pil adalah 10 lapisan. Kau bisa mencoba menerobosnya. Ye Yan mengingatkan, Zhan Jiuan mengangguk. Setelah aku mencapai tingkat ketiga, aku akan memiliki umur 300 tahun. Aku tidak perlu terburu-buru menembus ke tahap besar berikutnya. Aku akan memperkokoh fondasi dulu. Ye Yan tersenyum. Jika kau belum menguasai salah satu ekstrim, tubuh dominasimu mungkin masih tidak layak disebut. Di dunia ini, mungkin hanya Ye Yan yang berani meremehkan dirinya sendiri seperti itu. Zhan Jiuan tertawa dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Bahkan sekte kuat seperti Jiwanzong telah mundur darimu, apakah negeri kecil ini masih bisa menampungmu? Ye Yan berpikir sejenak. Ada satu hal yang perlu aku selidiki. Oh. Zhan Jiuan menjadi tertarik. Pasti sesuatu yang luar biasa jika Ye Yan sampai ingin menyelidikinya. Apa aku bisa membantu? Ye Yan mempertimbangkan sebentar. Bisakah kau mengerahkan seorang kultivator tingkat 5 dari balai pertempuran? Jika tidak terlalu lama, itu bukan masalah. Zhan Jiuan berkata dengan percaya diri. Sebagai pewaris balai pertempuran, dia memiliki otoritas besar di sana. Meski para kultivator tingkat 5 bukan orang yang mudah digerakkan, dia masih bisa mengandalkan pengaruhnya untuk meminjam kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun, jika dia sendiri mencapai tingkat 5, atau bahkan 4, tentu situasinya akan berbeda. Sebaliknya, jika dia sudah mencapai tingkat itu, masih perlukah dia mengandalkan orang lain? Ye Yan mengangguk. Kalau begitu, kumpulkan beberapa orang. Besok kita berangkat ke Provinsi Tianan. Secepat itu? Zhan Jiuan terkejut, lalu dengan cepat berkata, baiklah, aku akan menghubungi mereka malam ini juga. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera bergegas pergi. Waktu memang mendesak. Begitu dia pergi, Lin Danyan dan kedua gadis lainnya segera mendekat. Tuan Muda Yan, kau akan pergi lagi? Tanya Lin Danyan. Ye Yan mengangguk. Kemana kau akan pergi? Lin Danyan mencoba mendekat ke pelukannya. Tetapi Ye Yan dengan santai mendorongnya ke samping. Aku ingin menemui seorang teman lama. Ye Yan tersenyum, kalian semua mengenalnya, Gong Yulong. Ketiga gadis itu tentu mengenalnya. Saat kompetisi akademi, mereka sempat menjadi rekan satu tim, tetapi kemudian Gong Yulong memilih keluar dan pergi bersama tunangannya. Kenapa tiba-tiba Ye Yan ingin menemuinya? Kenapa tiba-tiba ingin menemuinya? Tanya Wang Qingsui, karena dia dan Juyu menyimpan rahasia, bahkan sampai membawa seorang ahli untuk mencoba membunuhnya. Sebelumnya Ye Yan tidak terlalu peduli, tetapi kini Chu Yanran sudah gila, dan tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap di Akademi Daxia. Dia harus kembali ke Kyushu.
mengumpulkan sebanyak mungkin harta, dan meningkatkan kultivasinya. Namun sebelum itu, dia harus menemukan Gong Yulong dan Juyu, serta menggali kebenaran tentang cangkang misterius yang mereka miliki. Lapisan hukum di cangkang itu tidak berasal dari dunia ini. Apakah ini mungkin sistem kultivasi sebelum zaman dewa dan iblis? Tapi bukankah dewa dan iblis adalah makhluk pertama yang muncul dalam dunia ini? Kecuali, dunia ini pernah dihancurkan dan dilahirkan kembali, dengan sistem kultivasi yang berbeda di setiap eranya. Jika demikian, maka ini adalah penemuan yang luar biasa. Lama tidak bertemu, Ye yang tersenyum, tetapi dia tidak memberitahukan alasan sebenarnya. Tuan Muda Yan. Aku harus ikut? Lin Danyan berkata terlebih dahulu, aku juga. Xiao Rong segera menyusul, Wang Qingsui tidak berbicara, tetapi dia sudah bersandar padanya, seolah-olah mengatakan bahwa sebagai pelayan pribadi Yan, dia harus pergi kemanapun dia pergi. Ye Yan hanya bisa menghela napas. 3 wanita dalam satu perjalanan? Ini pasti akan merepotkan, baiklah, kalian bisa ikut. Dia melambaikan tangannya. Wang Qingsui sudah berstatus pelayan, Lin Danyan datang dengan keinginannya sendiri, dan Xiao Rong juga bersikeras. Jadi apa salahnya membawa 1 orang lagi? Keesokan paginya, Zhan Jiuan datang bersama 3 orang pengikut. Salah satunya adalah seorang pria tua setengah baya dengan aura yang tersembunyi, seorang kultivator tingkat 5 dari balai pertempuran bernama Huang Hualun. Huang Hualun melihat Ye Yan dengan sikap dingin, tampak tidak tertarik. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhan Jiuan repot-repot berteman dengan anak muda ini. Anakku, mau pergi kemana? Tiba-tiba, Qin Shou muncul dengan senyum penuh kasih sayang di wajahnya. Ye Yan benar-benar ingin memukul wajah pria tua ini, namun, jika Qin Shou ada di sini, berarti Qin Shan juga tidak jauh. Jika dia membawa Qin Shou, Qin Shan tidak akan bertindak. Tetapi jika dia menyerangnya, apakah Qin Shan akan diam saja? Tak lama kemudian, bayangan lain muncul. Itu adalah Ning Yuxi. Tempat ini menjadi semakin ramai, Ye Yan hanya bisa terdiam. Berapa banyak orang yang akan ikut dengannya kali ini? Apakah dia sedang melakukan perjalanan dalam rombongan wisata? Namun, para gadis tampak sangat antusias dengan kehadiran Qin Shou. Mereka dengan semangat mengundangnya untuk ikut serta, lalu dengan suara lirih bertanya, obat itu sudah ada perkembangan, obat apa? Qin Shou berpura-pura tidak mengerti, membuat ketiga gadis itu mendelik kesal. Ia hanya tertawa terbahak-bahak. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak bisa menikmati kebahagiaan memiliki cucu, tetapi di kehidupan ini, tampaknya impiannya akan terwujud. Tentu saja, ia benar-benar harus mengembangkan obat itu sesegera mungkin dan memberikannya kepada Yan. Namun, di hadapan keempat gadis cantik ini, apakah putranya akan sanggup menahan diri? Si lelaki tua ini mulai merasa khawatir. Meskipun memiliki cucu itu penting, menjaga kondisi tubuh anaknya juga tak kalah penting. Kau tidak akan kembali ke sekte pedang langit? Tanya Ye Yan pada Ning Yuxi. Ning Yuxi menggeleng. Aku harus mengawasi kamu agar tidak direbut oleh kekuatan lain. Ye Yan tertawa. Mana mungkin dia mau menjadi murid siapapun? Bahkan jika seorang kaisar agung masih hidup, mereka pun tidak pantas menjadi gurunya. Namun, Ning Yuxi sudah hampir mencapai peringkat 3 dan sangat kuat. Meskipun begitu, dia tetap seorang wanita. Jika seorang wanita sudah memutuskan sesuatu, bahkan naga berkepala 9 pun tak akan mampu menggoyahkannya. Baiklah, jika dia ingin mengikuti, biarkan saja. Setidaknya, dia mendapatkan pengawal gratis berperingkat 3, rombongan pun berangkat. Zhan Jiuan masih menggunakan kereta kuda, tetapi kali ini jumlah orang yang ikut terlalu banyak. Ada 4 orang di pihak Yan saja. Tidak mungkin membiarkan 3 gadis halus itu berjalan kaki. Qin Shou yang terlihat tua juga tidak mungkin disuruh turun. Apalagi, Qin Shan adalah peringkat 3, siapa yang berani memaksanya turun? Akhirnya, 3 pengikut Zhan Jiuan terpaksa berjalan kaki, bahkan Wang Walun pun tidak mendapatkan tempat di kereta. Apa dayanya dibandingkan dengan seorang peringkat 3? Untungnya, Ning Yuxi memiliki alat terbangnya sendiri, jadi dia tidak perlu berdesakan di kereta. Dengan formasi ini, ada yang naik kereta, ada yang terbang, dan ada yang berjalan, mereka pun menuju provinsi Tiannan. Untungnya, yang berjalan kaki semuanya berperingkat 7 atau lebih tinggi, jadi kecepatan mereka jauh melampaui kuda yang berlari kencang. Dalam waktu 4 hari, mereka akhirnya tiba di Tiannan. Provinsi ini terletak di ujung selatan Daxia, tanah kelahiran para prajurit tangguh. Orang-orangnya dikenal liar dan ganas, karena nenek moyang mereka adalah suku-suku primitif yang menyembah dewa gunung. Meskipun sekarang telah menjadi bagian dari Daxia, sifat liar mereka masih sangat kental. Mau kemana sekarang? Zhan Jiuan bertanya. Ye Yan berpikir sejenak. Kita pergi ke Akademi Tiannan dulu. Zhan Jiuan tertegun. Kau ini sudah jadi kebiasaan, ya? Kemana-mana jadi mahasiswa. Kau jauh-jauh ke selatan hanya untuk masuk akademi lagi. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut dan menyuruh Nan Menshan mengarahkan kereta ke akademi. Setelah setengah hari perjalanan lagi, mereka tiba di Akademi Tiannan. Di gerbang akademi, Ye Yan meminta untuk bertemu dengan Gong Yulong atau Juyu. Namun, penjaga mengatakan bahwa Juyu telah keluar setelah ujian akademi, dan tidak ada nama Gong Yulong dalam daftar siswa. Tampaknya Juyu sudah meninggalkan akademi, dan Gong Yulong tidak pernah bergabung. Kalau begitu, kita ke rumah keluarga Gong saja, kata Yan. Keluarga Gong cukup terkenal di Tiannan. Mereka memiliki kekuatan peringkat 5, hanya selangkah lagi menuju status puncak di Daxia. Namun, mereka tidak tinggal di ibu kota provinsi atau kota manapun, melainkan menyendiri di pegunungan. Sejarah keluarga mereka juga cukup menyeramkan, leluhur mereka adalah perampok makam. Konon, mereka menemukan makam seorang ahli kuat dan memperoleh teknik tinggi dari sana. Dari generasi ke generasi, mereka mengembangkan teknik itu hingga menjadi keluarga besar seperti sekarang. Setelah setengah hari perjalanan lagi, mereka tiba di kediaman keluarga Gong. Seorang penjaga menemui mereka dan bertanya, kalian ingin bertemu Tuan Muda Gong? Tunggu sebentar, saya akan melapor. Tak lama kemudian, seseorang muncul, Gong Yulong, saudara Ye. Suaranya terdengar lembut dan feminim seperti biasa. Matanya berbinar penuh kejutan. Kenapa kau datang kemari? Tidak bolehkah aku menemuimu? Ye yang tersenyum. Sementara secara diam-diam ia menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki tubuh Gong Yulong. Benar saja, tubuhnya juga memiliki lapisan cangkang aneh itu. Sekarang Ye yang sudah memahami struktur cangkang itu, jadi ia segera menelusuri isinya lebih dalam. Namun, ia tidak menemukan hal yang aneh. Ye yang sedikit terkejut. Jika tidak ada sesuatu yang penting di dalamnya, mengapa perlu disembunyikan dengan cangkang ini?
Saat mengamati lebih teliti, ia menemukan bahwa jiwa Gong Yulong dan tubuhnya tidak sepenuhnya cocok, artinya, jiwa aslinya telah dirampas. Ini mirip dengan kasusnya sendiri, tetapi berbeda dalam metode. Jika Ye Yan datang ke tubuh ini karena ditarik oleh hukum alam, maka Gong Yulong tampaknya telah dipaksa untuk merebut tubuh ini, menggantikan jiwa aslinya. Tidak hanya itu, Ye Yan juga melihat pola-pola misterius di tulang Gong Yulong, rune yang mewakili hukum surgawi. Tetapi, sama seperti cangkangnya, rune-rune ini bukan berasal dari hukum surgawi zaman ini, jika bukan dari zaman ini. Apakah itu berasal dari era surgawi sebelumnya? Sebuah spekulasi muncul dalam benaknya, mungkinkah mereka adalah jiwa-jiwa dari era sebelumnya yang telah tersegel selama ini, dan baru bangkit di era ini dengan merebut tubuh orang-orang seperti Gong Yulong dan Juyu. Ye Yan tetap tenang dan menarik kembali kesadarannya sambil tersenyum. Tentu saja boleh, kata Gong Yulong dengan tawa feminin yang membuat bulu kuduk berdiri. Silakan masuk. Gerbang keluarga Gong terbuka lebar di depan mereka, tetapi aura gelap dan suram menyelimuti tempat itu, seperti jurang tanpa dasar yang menanti untuk menelan siapapun yang masuk. Ye Yan berjalan di depan, diikuti oleh yang lain. Gong Yulong terlebih dahulu mengatur tempat tinggal untuk semua orang, lalu meminta mereka beristirahat sebelum mengadakan jamuan penyambutan di malam hari. Setelah itu, dia berpamitan dan pergi lebih dulu. Begitu keluar dari halaman, dia melihat seorang wanita liar dengan pakaian kulit bersandar di dinding dekat pintu. Itu adalah Juyu. Dia masih mengunyah sehelai rumput di mulutnya, dan begitu melihat Gong Yulong, dia memuntahkan rumput itu dengan mencibir. "Hei, semua orang datang ke sini untukmu, benar-benar mencintaimu," katanya dengan nada mengejek, "jangan bicara sembarangan." Wajah Gong Yulong langsung berubah, menunjukkan ekspresi ketakutan yang jelas. Juyu menyeringai, lalu mengeluarkan belati kecil dari pinggangnya dan menelusurkan ujungnya dari dada ke pipi Gong Yulong. "Jangan sampai kau berpaling dari jalan yang benar, atau aku akan cemburu." Gong Yulong menggigil, meskipun biasanya dia cukup gila, di depan wanita ini dia hanya bisa menelan ludah. "Tidak mungkin, mana mungkin aku jatuh cinta pada seorang pria," katanya sambil tersenyum gugup. Juyu tertawa kecil, tetapi tatapannya tetap tajam. "Mungkin saja. Bukankah kau cukup memikat?" Dia kemudian memasukkan belatinya kembali ke sarungnya. "Ayo, kita temui pemimpin. Orang ini pernah mengintipku, hampir saja aku membunuhnya." Beruntung pemimpin memperingatkan lebih dulu. Kalau tidak dia sudah mati. Dia tersenyum licik, menjilat bibir merahnya, penuh daya tarik tetapi juga membuat orang merinding. "Kita sudah mengirim orang untuk membunuhnya sebelumnya, tetapi gagal. Malah kehilangan orang-orang kita sendiri. Kali ini, dia justru datang sendiri." "Hah, benar-benar mencari mati?" Gong Yulong tidak menjawab, hanya mengikuti diam-diam. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di bagian terdalam dari kediaman keluarga Gong. Suasananya membuat bulu kuduk merinding. Ada banyak peti mati berjejer rapi, setiap peti terpisah sekitar setengah sang satu sama lain. Di tengah area itu, seorang lelaki tua duduk bersila. Dia tidak memancarkan sedikit pun aura, seperti mayat yang telah lama mati. Begitu memasuki tempat ini, Juyu yang biasanya liar langsung berubah menjadi seperti kucing, bahkan langkah kakinya pun hampir tak terdengar. "Mereka tinggal di sini?" lelaki tua itu bertanya tiba-tiba. Matanya terbuka, tetapi yang terlihat hanya warna abu-abu dan putih tanpa bola mata. "Sudah," jawab Juyu dengan hormat. Lelaki tua itu berpikir sejenak sebelum berkata, "1 peringkat 3, 1,5 langkah ke metode, cukup merepotkan, haruskah kita mengusir mereka?" Juyu bertanya, tanpa tidak rela. Lelaki tua itu berpikir lebih lama kali ini sebelum menjawab, "Kita lihat dulu seberapa banyak yang anak itu tahu." Dia kemudian mengalihkan tatapannya ke Gong Yulong, matanya yang tadinya abu-abu berubah menjadi hitam normal. "Katakan semua yang kau tahu tentang pemuda itu." "Baik, ayah," jawab Gong Yulong, suaranya penuh ketakutan. Dia kemudian menceritakan semua yang dia tahu tentang Ye Yan, meskipun informasi yang dimilikinya terbatas. Dia sama sekali tidak tahu tentang prestasi luar biasa Ye Yan belakangan ini. "Menarik." Lelaki tua itu mengetuk jarinya di lututnya. "Awalnya sampah, lalu tiba-tiba bangkit dalam semalam. Ini bukan sekadar pencerahan mendadak atau bimbingan seorang master. Tidak, ini mirip dengan kita, pemimpin. Apakah dia salah satu dari kita?" tanya Juyu dengan ekspresi terkejut. "Tidak pasti," jawab lelaki tua itu santai. "Makhluk di sini juga bisa mengambil alih tubuh, bukan hanya kita." Dia kemudian tersenyum tipis. "Saat jamuan nanti malam, aku sendiri akan menemuinya." Malam itu, Ye Yan dan rombongannya diundang ke aula utama, tempat sebuah jamuan megah telah disiapkan. Banyak anggota keluarga Gong berkumpul, memenuhi ruangan besar itu. Karena jumlah orang yang cukup banyak, mereka harus duduk di 2 meja terpisah. Tak lama kemudian, Gong Yulong masuk bersama seorang lelaki tua. "Ye Yan, izinkan aku memperkenalkan. Ini ayahku, Gong Xinghe. Kepala keluarga Gong saat ini," kata Gong Yulong. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Ye Xiaoyu, aku sering mendengar Yulong menyebut namamu. Akhirnya kita bertemu juga, orang tua ini. Kau mengirim orang untuk membunuhku di perjalanan, dan sekarang berpura-pura ramah denganku?" Ye Yan membuka dunia miliknya, dan seperti yang diduganya, ada lapisan cangkang dalam tubuh lelaki tua itu yang menghalangi kesadarannya untuk masuk. Lelaki tua ini jelas lebih kuat daripada Gong Yulong dan Juyu. Jika Ye Yan memaksakan diri untuk menyelidiki, dia pasti akan ketahuan. Namun, Ye Yan tidak perlu melakukannya. Cangkang itu sendiri sudah cukup sebagai bukti. Lelaki tua ini, sama seperti Juyu dan Gong Yulong, adalah makhluk yang lahir dari cangkang yang misterius. Apakah ini berarti ada sekelompok makhluk dari era sebelumnya yang keluar dan mulai merusak dunia saat ini? Ye Yan hanya tersenyum ringan, tidak menunjukkan antusiasme. Dengan statusnya sekarang, apakah dia harus repot-repot berbasa-basi dengan orang seperti ini? Dia adalah seorang Master Zhenguo, orang yang bahkan kaisar pun harus memberi hormat kepadanya. Menghadapi orang yang mencoba membunuhnya, mengapa dia harus berpura-pura ramah? Wajah Ye Yan tiba-tiba menjadi dingin. "Patriar Gong, aku dan Yulong memang berasal dari akademi yang sama, jadi kami adalah teman seangkatan. Namun, aku adalah Master Zhenguo, ditunjuk langsung oleh kaisar baru. Dan kau memanggilku Ye Xiaoyu? Hah? Apakah kau pikir kaisar baru adalah keponakanmu sendiri?" Gong Xinghe terdiam seketika. Dia tidak menyangka Ye Yan akan tiba-tiba berbalik arah dan mengungkit statusnya. Dan benar yang dikatakan Ye Yan.
Sebagai Master Zhenguo, statusnya jauh lebih tinggi daripada kaisar itu sendiri. Siapapun yang bertemu dengannya harus menghormatinya dengan sepenuh hati. Tentu saja, Gong Xinghe adalah tokoh peringkat 4 dan sejajar dengan kerajaan. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan titah istana, tetapi jika Ye Yan benar-benar ingin mencari gara-gara, pemerintah lokal pasti akan terus mengganggu keluarga Gong tanpa henti. Dan yang terpenting, keluarga Gong sedang melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Apakah dia harus memberi hormat kepada bocah ini? Gong Xinghe sangat marah dan enggan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berlutut. Gong Xinghe memberi hormat kepada Master Zhenguo. Semua anggota keluarga Gong yang hadir langsung ikut berlutut. Gong Xinghe menundukkan kepala, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Namun, Ye Yan hanya melihat sekilas, cangkang, di dalam tubuh Juyu dan belum menembusnya. Itu berarti dia mungkin belum tahu rahasia mereka. Jika demikian, lebih baik tidak membuat konflik terbuka dengan Ye Yan untuk saat ini. Jika Ye Yan mati di sini, bagaimana keluarga Gong bisa tetap rendah hati dan tak terlihat? HMPH. Setelah masalah ini selesai, aku sendiri yang akan mencabik-cabik bocah ini. Pikir Gong Xinghe. Ia segera menghapus niat membunuhnya dan kembali menampilkan ekspresi seorang lelaki tua yang penuh kebijaksanaan dan keramahan. Ye Yan tentu saja memahami isi pikiran Gong Xinghe dengan sangat jelas. Kau mengira aku belum menembus, cangkang, itu, tetapi sebenarnya, aku telah berhasil meretasnya dan melihat kalian semua dengan jelas. Dia tertawa keras, mengulurkan tangan untuk membantu Gong Xinghe bangun, lalu berkata dengan nada ringan, aku hanya bercanda, bagaimana mungkin orang tua sepertimu menganggapnya serius? Cepat bangun, Gong Xinghe bangkit dengan bantuan Ye Yan, tetapi dalam hatinya dia mengutuk. Jika itu benar-benar lelucon, seharusnya sejak awal dia tidak membiarkannya berlutut. Lagi pula, siapa yang bercanda seperti itu? Bocah ini benar-benar mengambil keuntungan dan masih bersikap seolah-olah murah hati. Anak muda memang sombong dan angkuh. Tapi, Ye Yan menjadi alkemis peringkat 3 dalam usia yang begitu muda. Itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam keadaan normal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah merebut kekuatan orang lain. Gong Xinghe awalnya berencana mengorek informasi dari Ye Yan sedikit demi sedikit, tetapi sekarang situasinya berbeda. Anak ini datang dan langsung menekannya, membuatnya terpaksa mengubah strategi. Dia pun melepaskan kesadarannya, ingin mengintip rahasia tubuh Ye Yan. Kesempatan, Ye Yan tertawa dalam hati. Sejak awal, dia memang sengaja menekan Gong Xinghe untuk memaksa orang tua itu berhenti berbicara berputar-putar dan langsung mencoba mengintip ke dalam tubuhnya. Jika kesadaran Gong Xinghe bersembunyi di balik cangkang miliknya, maka Ye Yan memang tidak akan bisa menembus pertahanannya. Namun, jika dia sendiri yang mengirimkan kesadarannya, pasti ada celah, bukan? Bukan hanya itu, Ye Yan juga telah menyiapkan kejutan untuknya. Saat kesadaran Gong Xinghe menyusup ke tubuh Ye Yan, dia segera menemukan sebuah penghalang. Penghalang ini. Bukankah ini perlindungan hukum yang hanya dimiliki oleh mereka? Gong Xinghe tertegun, tidak percaya dengan apa yang dia lihat, menggunakan celah yang terbuka itu. Ye Yan pun menyelinap masuk ke dalam kesadaran Gong Xinghe tanpa disadari. Apa yang dia lihat? Pembunuhan, kegelapan, serta bayangan-bayangan yang bertarung. Pemandangannya terlalu rusak untuk dipahami sepenuhnya, tetapi cukup bagi Ye Yan untuk menarik kesimpulan. Yang bertarung bukan manusia, bukan juga ras iblis atau monster, melainkan makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka memiliki 3 mata, 4 tangan, dan tubuh mereka diselimuti lingkaran cahaya berwarna-warni. Tinggi mereka sekitar 2 sang. Ini bukan rekaman kehidupan dari era Dao Langit yang sekarang. Lebih dari itu, kekuatan Gong Xinghe telah mencapai peringkat 3. Ye Yan tidak tahu apakah ada peringkat 3 lain yang tersembunyi di Gong Family. Tetapi jika mereka menyerang bersama, Qin Shan mungkin akan berada dalam bahaya. Apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang ini yang berasal dari era Dao Langit sebelumnya? Mereka menyembunyikan identitas dan kekuatan mereka. Apakah mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul dan merebut kekuasaan? Apakah tujuan mereka bukan hanya menggulingkan dinasti Xia, tetapi juga menghancurkan sistem langit yang ada sekarang? Bagaimana cara menggulingkan langit? Bahkan para dewa pun tidak bisa melakukannya. Tapi jika semua orang mulai berlatih dengan sistem kultivasi dari era sebelumnya, itu cukup untuk melemahkan Dao Langit saat ini. Dengan cukup banyak orang yang berubah, akhirnya langit baru bisa menggantikan yang lama. Artinya, Dao Langit bukanlah sesuatu yang abadi. Yang abadi adalah prinsip Dao itu sendiri. Namun, mungkinkah mereka benar-benar bisa mengubah seluruh Kyushu? Hampir mustahil, kecuali mereka punya cara lain. Pada saat itu juga, Ye Yan menarik kembali kesadarannya. Di sisi lain, Gong Xinghe juga menarik kembali kesadarannya, lalu buru-buru menutup celah yang tadi terbuka. Saat dia kembali menatap Ye Yan, ekspresi permusuhannya telah hilang, digantikan dengan senyum penuh antusiasme. Dia tertawa keras, Tuan Guru, saya harap kita bisa belajar banyak satu sama lain di masa depan. Ye Yan hanya tersenyum tipis. Gong Family mungkin terlihat sebagai kekuatan peringkat 5 di permukaan, tetapi faktanya, mereka memiliki seorang peringkat 3. Tidak diketahui berapa banyak lagi kekuatan yang mereka sembunyikan. Maka, tidak bijak untuk langsung membalikkan keadaan sekarang. Gong Xinghe memberi Ye Yan tatapan yang penuh arti sebelum akhirnya duduk kembali. Suasana pun menjadi lebih hangat. Dengan demikian, perjamuan malam berakhir dengan kegembiraan bagi tuan rumah dan tamu. Setelah perjamuan, Gong Xinghe berkata kepada Ye Yan, Tuan Guru, bagaimana kalau kita berbicara di tempat lain? Baik, jawab Ye Yan dengan santai, keduanya pun pergi ke ruang studi. Gong Xinghe mempersilakan Ye Yan duduk sebelum berbicara dengan nada serius. Kenapa kau ada di sini? Dacia adalah wilayah yang berada di bawah pengawasanku. Bagaimana bisa kau berani masuk tanpa memberitahuku lebih dulu? Siapa atasanmu? Pada akhir kalimatnya, auranya menjadi begitu kuat hingga bahkan seorang peringkat 4 pun akan gemetar ketakutan. Namun, Ye Yan tetap duduk dengan santai dan berkata dengan tenang, aku adalah utusan khusus. Aku berkelana ke seluruh dunia, dan tidak berada di bawah komando siapapun. Mendengar itu, Gong Xinghe terdiam. Dari kata-katanya, dapat disimpulkan bahwa ada orang atau organisasi serupa di seluruh Kyushu. Tampaknya, rencana mereka sangat besar. Namun, itu juga memberikan celah bagi Ye Yan untuk bergerak. Jika dia langsung mengklaim dirinya sebagai utusan khusus, bisakah mereka langsung membuktikan kebohongannya? Tentu tidak. Benar saja, Gong Xinghe tampak ragu dan akhirnya melunak. Ye Yan tidak terpengaruh oleh auranya sedikit pun, yang menunjukkan bahwa kekuatannya setara atau bahkan lebih tinggi dari dirinya. Jika seseorang dengan kekuatan seperti itu mengaku sebagai utusan khusus, maka kemungkinan besar itu benar. Tidak bisa lebih kuat darinya dan juga seorang utusan? Apa Gong Xinghe masih bisa bersikap arogan? Dia akhirnya tersenyum dan berkata, baiklah. Kau punya tugasmu sendiri, aku juga punya tugasku. Tetapi, apa tujuanmu datang ke sini dengan membawa orang?
Jika kau sampai membocorkan keberadaan kami, itu bisa menggagalkan rencana sang komandan. Komandan? Meski aku tidak tahu siapa dia, setidaknya ini memberi petunjuk baru. Ye Yan tersenyum ringan. Seperti yang kau katakan, setiap orang memiliki tugasnya sendiri. Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Ketika waktunya tiba, kau akan mengerti sendiri. Komandan pasti tahu apa yang kulakukan, jadi ini bukan pertanyaan yang perlu kau ajukan. Gong Xinghe tidak bisa langsung bertanya kepada komandan, bukan? Tentu saja tidak. Maka, Ye Yan tidak takut kebohongannya akan terungkap. Malam sunyi. Ye Yan melangkah keluar dengan diam-diam, membuka dunia pribadinya. Bagi mereka yang lebih lemah darinya, kehadirannya bagaikan angin yang tidak terasa. Bahkan bagi mereka yang lebih kuat, setiap gerakannya terserap dalam dunianya sendiri, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Artinya, satu-satunya cara untuk menemukan keberadaannya adalah dengan melihat langsung atau menyapu area dengan kesadaran ilahi. Namun, baru saja dia keluar, sebuah suara terdengar di telinganya. Mau kemana? Itu adalah Ning Yuxi, sang saintes Ning. Ye Yan menoleh dan menatapnya dengan santai. Kenapa mengikutiku? Kau datang ke sini secara tiba-tiba, dan aku tidak percaya hanya sekadar untuk bertemu teman lama, jawab Ning Yuxi dengan tatapan penuh perhitungan. Aku sudah menyelidikinya. Hubunganmu dengan Gong Yulong biasa saja, dia tidak layak untuk kunjungan khususmu. Sebelumnya, kau sengaja menekan Gong Xinghe dan memaksanya berlutut. Aku tidak berpikir kau adalah tipe orang yang begitu arogan. Dia menatap Ye Yan dengan tajam. Jadi, apa tujuanmu sebenarnya? Ye Yan tersenyum kecil. Wanita ini memiliki pengamatan yang tajam. Tak heran dia bisa menjadi saintes dari pengajaran tertinggi. Kecerdasannya jelas jauh di atas Wang Qingsui atau Xiao Rong, apalagi dibandingkan dengan sang putri yang hanya tahu makan dan bermalas-malasan. Pernahkah kau melihat sesuatu yang tidak biasa dari Gong Xinghe? Tanya Ye Yan tiba-tiba. Ning Yuxi mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak, bagaimana kalau aku bilang dia sebenarnya seorang peringkat 3, kata Ye Yan dengan nada ringan, mata Ning Yuxi langsung membesar. Apa? Ketidakpercayaan terpancar jelas dari wajahnya. Apa kau yakin, dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tapi dia tidak bisa menipu mataku, jawab Ye Yan santai. Ning Yuxi terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Menyembunyikan kekuatannya hingga 2 peringkat di bawahnya. Itu hanya bisa berarti 2 hal, dia menghindari musuh kuat atau dia memiliki rencana besar. Bagaimana kalau kita memanggil gurumu dan langsung menyingkirkan keluarga Gong? Ye Yan mengusulkan, setengah bercanda, Ning Yuxi menatapnya seolah dia baru saja mengatakan sesuatu yang bodoh. Bagaimana mungkin hanya karena satu orang menyembunyikan kekuatannya, dia harus meminta sang raja turun tangan? Itu terlalu berlebihan. Dan reputasi mereka sebagai pengajaran besar tetap harus dijaga, mengetahui bahwa Ning Yuxi tidak akan setuju, Ye Yan tidak memaksa. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan bahwa Gong Xinghe dan keluarganya mungkin berasal dari era sebelumnya dari Dao Surga. Ning Yuxi tidak akan percaya, dan dia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana dia mengetahuinya tanpa mengungkapkan rahasia besar tentang dirinya sendiri. Apa kau ingin menyelidiki mereka sekarang? Ning Yuxi bertanya, tatapannya berubah serius. Ye Yan tersenyum. Mau ikut? Ning Yuxi menghela napas dan mengangguk. Jelas dia tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban. Mereka bergerak dengan hening, hanya berkomunikasi melalui kesadaran ilahi agar tidak terdeteksi. Ning Yuxi dengan hati-hati menyapu area sekitar mereka, membatasi cakupan kesadarannya agar tidak menarik perhatian Gong Xinghe, yang diketahui sebagai peringkat 3, Ye Yan, di sisi lain, tidak repot-repot menjelaskan bahwa dunia pribadinya tidak bisa dideteksi oleh kesadaran ilahi orang lain. Dia hanya menikmati pemandangan Ning Yuxi yang begitu berhati-hati, yang menurutnya cukup menggemaskan. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam wilayah keluarga Gong, Ye Yan bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang akan mereka temukan malam ini?